siang anak-anakku. Siang. Oke, pada semangat hari ini? Semangat. Oke, baik. Sebelum kita memulai materi hari ini ya, Ibu akan absen terlebih dahulu. Oke. Riri Hadir. Pia Hadir, Bu. Gisela Hadir. Intan Hadir. Naila Hadir. Sabila Hadir. Sofi Hadir. Oke, hadir semuanya ya? Iya. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai, alangkah terlebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, baik. Nah, di sini ada yang tahu kita akan membahas tentang apa? Sistem ekspresi. Oke, baik. Betul ya. Kita akan membahas mengenai sistem ekspresi. Untuk lebih jelasnya itu mengenai gangguan pada sistem ekspresi manusia ya. Oke. Di sini Ibu tidak akan menjelaskan materi panjang lebar ya, tetapi di sini Ibu akan memberikan kalian LKPD ya nantinya. Oke. Nah, sebelum itu Ibu akan meminta kalian untuk menyimak video terlebih dahulu. Assalamualaikum. Balik lagi di mini vlog. Seperti biasa. Hari ini seperti biasa jadwal PSR cuci darah. Iya, hari ini sudah sama Patian dong. Oke, bismillah, udah mulai cuci darahnya. Hari ini 5 jam. Untuk menit istriku tercinta. Nih, masuk pada nanya cuci darah boleh sambil duduk atau sambil makan atau sambil minum ini ya. Doain semoga lancar. Oke. Nah, dari video yang sudah ditayangkan ya. Kira-kira kalian pernah nggak melihat orang yang mengharuskan dirinya itu cuci darah? Nah ya, menurut kalian kenapa sih orang itu harus cuci darah? Karena ginjalnya rusak. ginjalnya rusak. Oke, betul ya. Jadi orang harus melakukan cuci darah itu karena mungkin ginjalnya rusak ataupun tidak mampu mengeluarkan zat sisa yang baik ya, jadi kurang fungsinya seperti itu. Nah, di sini setelah pembelajaran, Ibu harap kalian mampu mengidentifikasi jenis gangguan pada sistem ekspresi, kemudian mampu menjelaskan penyebab dan gejala gangguan pada sistem ekspresi, menganalisis hubungan gaya hidup dengan gangguan sistem ekspresi, dan mampu menyajikan upaya pencegahannya. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke isinya ya, ke materi yang berisi, Ibu di sini ingin meminta kalian untuk mengisi tes terlebih dahulu. Bisa di-scan dulu QR code-nya. Pada bawah HP kan? Oke. Di sini tes ini bukan untuk penambahan nilai ataupun apa ya yang bersifatnya seperti kuis, tetapi hanya untuk mengukur seberapa besar pengetahuan kalian mengenai gangguan sistem ekspresi pada hari ini. Sebelum kita memulai materinya. Oke. Sudah? Sudah. Bu. Sudah, oke. Nah, di sini terdapat peta konsep yang mengenai gangguan pada sistem ekspresi. Terlihat jelas atau tidak? Jelas. Jelas. Oke. Di sini Ibu pengen minta tolong ke kalian bacain dong pengertian dari gangguan pada sistem ekspresi. Boleh mengacungkan tangan satu orang? Boleh. Naila, silahkan. Gangguan pada sistem ekspresi adalah kelainan atau penyakit yang terjadi pada organ ekskresi sehingga proses pembuangan zat sisa dari tubuh menjadi terganggu. Oke. Nah, dari gangguan dari sistem ekspresi ini, pada tahu kan ada berapa organ dalam sistem ekspresi? Ada 4. Boleh disebutkan? Ada Ginjal.
Kemudian pada kulit itu bisa jerawat, eksim, panu ataupun kurap. Nah, untuk hati itu bisa mengalami gangguan hepatitis, sirosis hati, ikterus ataupun lemak hati ya. Biasanya itu pada orang yang berlebih berat badannya ya. Kemudian untuk gangguan pada paru-paru itu contohnya ada bronkitis, pneumonia, tuberkulosis dan asma. Nah, kita masuk ke diskusi kelompok ya. Ibu ingin meminta kalian untuk membentuk 3 kelompok, masing-masing terdiri dari 3 orang. Tetapi karena ini kurang ya, jadi boleh yang 2 kelompok terdiri dari 2 orang saja. Nah, di sini ibu sudah ada LKPD-nya. Nah, di sini di LKPD di LKPD ini itu ada 4 kasus. Nah, sama-sama. Masing-masing kelompok sudah mendapatkan LKPD-nya? Sudah. Nah, sebelum memulai diskusi, Ibu minta kalian untuk membaca dulu kasus pada LKPD itu dengan cermat ya. Kemudian diskusikan bersama anggota kelompok kalian. Setelah itu lakukan analisis ya. Dan tuliskan hasil diskusi kalian di lembar hasil diskusi. Ya, Bu. Apa ada yang kesulitan? Ada yang perlu dibantu? Tidak, Ibu. Apakah sudah selesai? Sudah. Nah, di sini tujuan dari mengisi LKPD itu untuk menganalisis peserta didik mampu menganalisis gangguan pada sistem ekspresi, kemudian mampu menjelaskan penyebab dan dampaknya, dan menentukan upaya pencegahannya. Seperti itu ya. Jadi mengisi LKPD itu sebagai salah satu penunjang ya dalam pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk itu Ibu ingin masing-masing kelompok itu mempresentasikan setiap masing-masing kasus. Misalnya tadi nanti kelompok 1 membacakan analisis kasus 1, kemudian kelompok 2 membacakan analisis kasus 2, kelompok 3 mempresentasikan analisis kasus 3. Nah, karena di sini ada 4 kasus ya, nanti Ibu ingin meminta 1 orang untuk membacakan orientasi masalah kasus 4 dan nanti kita jawab pertanyaannya bersama-sama. Seperti itu. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Untuk kelompok 1 apakah sudah siap? Sudah, Bu. Oke. Presentasinya boleh ya dari bangku masing-masing sambil berdiri boleh? Ya, Ibu. Siap, Ibu. Baik Ibu, izin ya membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Untuk orientasi masalahnya, yang pertama itu seorang pasien yang sering menahan buang air kecil dan kurang minum air putih. Nah, lama-kelamaan pasien ini mengalami nyeri saat buang air kecil dan harus menjalani pemeriksaan ginjal di rumah sakit. Jawabannya untuk kasus yang pertama yaitu ginjal, yang kedua sering menahan buang air kecil dan kurang minum air putih, dan yang ketiga kemungkinan penyakitnya yaitu batu ginjal.
yaitu meminum air putih yang cukup, tidak menahan buang air kecil, dan menerapkan pola hidup yang sehat. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Dari kelompok yang lain, apakah ada perbedaan jawaban? Hampir sedikit, Bu. Oke. Jadi jawaban dari kelompok 1 itu sudah benar ya. Mungkin juga jawaban dari kelompok-kelompok lain juga sudah mendekati ataupun mal benar ya. Oke, nah untuk kelompok 2, apakah sudah siap presentasi? Iya, Ibu. Oke, boleh dimulai. Nah, untuk kasus 2, orientasi masa itu seorang pasien mengalami kulit dan mata menguning serta tubuh mudah lelah. Setelah diperiksa ke dokter, pasien ternyata mengalami infeksi pada organ hati. Nah, kemudian di sini untuk hasil diskusinya, mengapa kulit pasien terlihat kuning? Karena terjadi penumpukan bilirubin dalam darah sehingga akibat gangguan fungsi hati. Kemudian organ apa yang mengalami gangguan yaitu hati. Kemudian penyakit apa sih yang mungkin dialami pasien? Hepatitis. Bagaimana cara menjaga kesehatan hati? Yaitu mengonsumsi makanan sehat, menjaga kebersihan makanan dan minuman, vaksinasi hepatitis, serta menghindari alkohol dan obat-obatan yang berlebih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu dong. Untuk kelompok 3, apakah sudah siap? Siap. Oke, boleh dimulai. Hasil diskusi dari kelompok 3, seorang mengalami sesak napas dan batuk berkepanjangan akibat kebiasaan merokok dalam jangka waktu lama. Untuk jawabannya, yang nomor 1, merokok dapat merusak jaringan paru-paru dan mengganggu proses pertukaran gas. Jawaban kedua itu ada paru-paru. Jawaban ketiga, emfisema atau bronkitis kronis. Yang keempat, jawabannya tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok. Oke, betul ya jawaban dari kelompok 3. Tepuk tangan dulu. Oke, untuk kasus 4, orientasi masalahnya boleh dibacakan oleh satu orang. Sophie, boleh? Silahkan. Oke, izin ya Ibu, kasus yang keempat, orientasi masalahnya, kulit seseorang mengalami ruam dan iritasi karena kurang menjaga kebersihan tubuh dan jarang mandi setelah beraktivitas. Nah, kira-kira nih, mengapa menjaga kebersihan kulit itu penting? Karena untuk mencegah infeksi, menjaga fungsi ekskresi kulit dan menjaga kesehatan tubuh. Oke, betul ya. Kemudian, organ apa saja nih yang mengalami gangguan? Kulit. Oke. Kemudian gangguan apa yang mungkin terjadi pada kulit? Dermatitis. Oke, betul ya. Yang kalian sebutkan itu semuanya betul. Nah, bagaimana sih cara menjaga kesehatan kulit yang baik? Cuci baju. Oke, betul ya. Di sini ada yang jarang mandi. Harus rajin mandi ya. Kalau tidak terjadi gangguan pada kulitnya. Oke. Nah, oke. Jadi untuk diskusinya sudah selesai. Nah, di sini Ibu ada materi singkat ya. Nah, ini ada video yang bisa kalian tonton nantinya secara individu di rumah sebagai pendalaman materi pada materi hari ini ya, mengenai gangguan pada sistem ekspresi. Nanti Ibu akan kirimkan link videonya. Nah, kemudian ada yang mau menyimpulkan nggak materi pada hari ini? Mau, tapi boleh nggak Bu sambil lihat catatan aja? Boleh, boleh sekali. Izin ya Ibu, untuk kesimpulan pada materi kali ini itu gangguan sistem ekspresi. Nah, terjadi itu ketika organ ekspresi yaitu ada ginjal, kulit, paru-paru dan juga hati tidak dapat berfungsi dengan baik dalam mengeluarkan zat sisa metabolisme. Nah, jadi gangguan ini tuh bisa menyebabkan infeksi,
pola hidup yang tidak sehat atau faktor-faktor lainnya gitu. Jadi apa ya? Jadi kesehatan sistem ekstreksi itu perlu dijaga oleh kita dengan menerapkan pola hidup yang sehat agar fungsi tubuh itu lebih optimal. Oke, betul ya apa yang disimpulkan oleh Sophie. Dan di sini juga Ibu ada kesimpulan ya. Ini untuk penambahan saja. Jadi gangguan pada sistem ekskresi ini dapat terjadi pada organ ginjal, hati, paru-paru ataupun kulit ya. Nah, gangguan tersebut dapat disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat seperti kurang minum air putih, kemudian kebiasaan merokok, serta kurang menjaga kebersihan tubuh ya. Oleh karena itu, menjaga pola hidup sehat itu sangat penting untuk menjaga fungsi organ ekskresi agar tetap bekerja dengan baik. Nah, sebelum Ibu akhiri pertemuan kali ini, Ibu ingin kalian mengisi post test ya. Jadi ini sama seperti yang tadi ya, yang di awal. Ini fungsinya untuk mengetes apa sih yang sudah kalian pelajari pada hari ini ya. Boleh di scan QR code-nya. Sudah selesai? Sudah. Bentar lagi, Bu. Oke. Sudah, Bu. Sudah selesai. Sudah. Selesai semua? Sudah. Oke. Karena kalian sudah mengisi post test ya, akhirnya jadi kesimpulannya kita sudah ada di penghujung pertemuan pada hari ini. Nah, untuk pertemuan hari ini alhamdulillahnya kalian sudah mampu berdiskusi dengan baik ya dengan sesama kelompoknya dan juga bisa aktif dalam pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan